Shalom. Puji Tuhan kita bisa bertemu kembali di ibadah online ini semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Amin. Mari kita masuk terlebih dahulu dalam doa sebelum memulai ibadah kita. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau bersyukur untuk Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Tahun berganti tahun, bulan berganti bulan, hari berganti hari Tuhan. Berkat kemurahan-Mu selalu ada bagi kami ya Tuhan. Kami bersyukur dan kami berterima kasih atas itu semua ya Tuhan. Sampai detik ini kami masih sehat-sehat, kami bisa beribadah Tuhan. Semua karena anugerah-Mu ya Bapa. Sebentar lagi kami akan untuk memulai ibadah ini Tuhan. Kiranya penyertaan Engkau Tuhan dari awal, pertengahan hingga berakhir dengan segala baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Saya mau mengundang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji, menyenangkan hati Tuhan kita. Karena Tuhan yang selalu memberikan kekuatan untuk kita. Amin. 主是我们的力量，他也是我们的避难所。Dia adalah sumber kekuatan bagi kita semua. Mari kita akan satu pujian yang menyatakan Tuhan memberikan kekuatan untuk kita semua. 就是我力量，我力量，就是患难中力量，就是我帮助，我帮助，主是随时帮助，就是避难所，就是避难所，我避难所，就是坚固避难所，就是我力量，我帮助，唯独就是难所，大地虽会改变，高山虽会摇动，大海放荡，大浪涨头，但我们却不害怕。我们说唯有，再说一遍唯有，我们就前面说，这是我们的力量，这是我力量，我力量，这是患难中力量，这是我帮助，我帮助，主是随时帮助，这是避难所，避难所，我避难所，这是坚固避难所，这是我力量，我帮助，唯独是避难所。大家一起唱，大地虽会改变，高山虽会摇动，大海放腾，大浪搅动，但我们却不害怕。我们说唯有，再说一遍唯有，再说一遍Tuhan selalu memberikan kita kekuatan. Tuhan juga yang memberi kekuasaan untuk kita menaklukkan si iblis. Amin. Mari kita akan satu pujian yang menyatakan Tuhan memberikan kita kuasa. Kuasa dari Raja Mulia untuk menaklukkan musuh di bawah kaki kita, yaitu si iblis. Mari kita tetap bersuka dalam Tuhan kita. Kita angkat pujian ini. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku diberi kuasa, ku dikai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersama kita, siapa jadi lawanku?
kemurahan Tuhan kita lebih lagi. Oleh karena kemurahan Tuhan, kita ada sampai detik ini bukan suatu kebetulan, tapi Tuhanlah yang telah memberikan itu semua kepada kita di dalam hidup ini. Mari kita tenangkan hati kita sejenak. Kita mau masuk untuk Tuhan kita lebih lagi, menyembah Tuhan kita lebih lagi. Oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau hebat bagiku. Kita angkat pujian ini lagi dari awal. Oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah kita lebih lagi. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Kita lebih lembut lagi katakan Kau. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku kita angkat suara kita untuk memuji Tuhan kita. Selamanya Kau hebat bagiku. Mari semuanya ku sembah, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya
pernah habis di hidup kami ya Bapa. Dimanapun kami berada, dimanapun kami ada Tuhan, Kau selalu ada dan Kau selalu meyakinkan kami Tuhan, Engkau adalah Tuhan Allah yang hidup. Firman-Mu yang selalu ada dalam hidup ini Tuhan, yang menjadi rema dalam hidup kami Tuhan. Kami ingin lebih lagi Tuhan, karena firman-Mu yang berkata Tuhan selalu berserta. Maka kuat roh dan jiwa kami ya Bapa. Mari jemaat kita angkat satu pujian. Hanya dengan sayap Tuhan, firman Tuhan yang selalu ada di hidup kita. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu yang kami nantikan. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya. Sekali lagi kita angkat pujian ini, firman-Mu Tuhan. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah Tuhan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku tak mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Yesusku, Engkaulah Rajaku Tuhan, Rajaku. Kita angkat lagi pujian ini dari awal. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya. Sama-sama kita katakan, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku banggakan tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Sekali lagi kita katakan, Kau yang kami nantikan. Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Inilah penyembahan kami Tuhan. Kami bersyukur atas semuanya. Dan sekarang kami ingin diam dan tenangkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan Bapa. Terima kasih ya Bapa. Hanya dalam nama-Mu Tuhan kami sudah berdoa dan syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Kita bersyukur kita boleh kembali bertemu dalam ibadah malam puji dan doa di malam hari ini. Kita bersyukur Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan.
Dimanapun Bapak Ibu berada, kita sungguh yakin dan percaya bahwa Allah sungguh baik dan sungguh amat baik bagi kita semua. Sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat anugerah Tuhan yang luar biasa bagi kami. Kami bangga punya Allah yang begitu luar biasa mengasihi kami. Terbukti Tuhan Engkau menolong kami, Engkau sudah memberkati kami di bulan Juni yang lalu. Bahkan Engkau membawa kami masuk di bulan Juli ini semua karena anugerah Tuhan. Kalau kami boleh kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan, beribadah pada malam hari ini lewat online streaming ini Tuhan, kami yakin dan percaya kami semua pasti diberkati oleh Tuhan. Dari awal pertengahan sampai akhirnya Tuhan, pemberitaan firman Tuhan ini hamba serahkan kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama-sama berkata amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, kita bersyukur seperti saya katakan di awal tadi, kalau malam hari ini Tuhan hantarkan kita kembali masuk di bulan Juli ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Dan mari Bapak Ibu kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Malam hari ini saya akan berikan dengan tema yang luar biasa, bebas dan merdeka. Saya akan ambil dari kebenaran firman Tuhan dari Yohanes 8 ayat 36 dan juga nanti Galatia 5 ayat 1, dan kita akan membaca kebenaran firman Tuhan ini. Mari Bapak Ibu kita siapkan semua Alkitab kita dimanapun Bapak Ibu berada yang saat ini sedang beribadah bersama-sama dengan kita. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama dan saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan. Yohanes 8 ayat 36, demikian firman Tuhan, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Sekali lagi Bapak Ibu, Yohanes 8 ayat 36, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Artinya apa Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan? Bahwa kemerdekaan yang Tuhan berikan bagi saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan sempurna adanya. Kemerdekaan yang Tuhan berikan untuk saya dan saudara sungguh luar biasa, sempurna yang Tuhan berikan bagi saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan. Galatia 5 ayat 1 dikatakan begini. Galatia 5 ayat 1, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Artinya apa Bapak Ibu? Kita harus menjaga kemerdekaan yang sudah Tuhan berikan bagi saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan dengan baik. Kita harus jaga baik-baik kemerdekaan yang sudah Allah berikan bagi kita semua, supaya kita jangan jatuh lagi ke dalam dosa dan supaya kita jangan lagi diperhamba oleh dosa. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, bicara tentang kemerdekaan adalah bicara tentang kebebasan seseorang untuk melakukan segala sesuatu dalam hidupnya tanpa ada yang menghalangi. Dan orang yang merdeka adalah orang yang dapat menikmati hidupnya tanpa ada tekanan dari siapapun, saudara yang kasih oleh Tuhan. Hidup yang merdeka di dalam Tuhan adalah hidup yang dapat menikmati berkat, dan hidup kita juga bisa menjadi berkat bagi orang lain. Dalam firman Tuhan yang sudah kita baca tadi Bapak Ibu, Alkitab mengajar kita malam hari ini bahwa satu-satunya cara supaya saya dengan Bapak Ibu merdeka di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan adalah hanya melalui Yesus Kristus. Katakan amin. Yaitu dengan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Ini adalah kunci yang paling utama supaya saya dengan Bapak Ibu dibebaskan dari segala belenggu dosa, dibebaskan dari perbudakan dosa. Satu-satunya cara untuk kita bebas haruslah saya dengan Bapak Ibu benar-benar sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Katakan amin. Dan kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada saya dengan saudara yang dikasih oleh Tuhan harus kita jaga baik-baik Bapak Ibu, supaya kita jangan jatuh lagi ke dalam dosa yang sama. Lihat Galatia 5 ayat 1 dikatakan begini tadi, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Lihat Bapak Ibu, dikatakan supaya saya dengan Bapak Ibu yang ada di rumah saat ini, yang sedang menyaksikan pemberitaan firman Tuhan ini, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Ya dan amin. Karena itu dikatakan firman Tuhan lebih lanjut dikatakan, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Lihat Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, dan orang yang sudah merdeka jika tidak sungguh-sungguh, perhatikan Bapak Ibu, saya dengan Bapak Ibu jika sungguh-sungguh sudah dimerdekakan oleh Tuhan, hati-hati jangan sampai kita kembali diperbudak oleh dosa kita dan diperbudak oleh hawa nafsu kita di dalam mengikut Tuhan.
Karena apa Bapak Ibu? Dan hal ini bisa kita lihat, biasanya akan kelihatan dari kehidupan kita sehari-hari. Artinya apa Bapak Ibu? Kalau saya dengan Bapak Ibu berkata kita adalah orang yang sudah dibebaskan, kita adalah orang yang sudah diampuni dosa kita, dan kita percaya bahwa Yesus sudah mengampuni segala dosa-dosa kita, dan bisa kelihatan dari apanya Bapak Ibu? Dari kehidupan kita sehari-hari, dari buah-buah pertobatan kita, dari buahnya lah orang mengenal siapa diri saya dengan Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan. Katakan amin. Artinya apa Bapak Ibu? Orang yang merdeka pasti kelihatan buah-buah pertobatan di dalam kehidupannya. Lewat gaya hidupnya Bapak Ibu, lewat gaya bicaranya, gaya berpakaiannya. Dulu gaya bicaranya suka-suka dia, tetapi setelah dia dimerdekakan oleh Tuhan, sekarang dia bisa mengontrol mulutnya, bisa mengontrol perkataannya. Dulu suka bicaranya ngawur Bapak Ibu, tetapi setelah dia dimerdekakan, mulutnya dimerdekakan oleh Tuhan, maka mulutnya dipergunakan untuk memuji dan memberkati orang lain. Katakan amin Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan. Lihat Bapak Ibu, Paulus sedang mengatakan kepada kita pada malam hari ini, kita boleh saja kelihatannya merdeka atau bebas, tetapi kenyataannya hidup kita bisa saja masih terbelenggu dan terikat oleh dosa. Saya nggak tahu Bapak Ibu, dosa apa yang masih sedang mengikat kita saat ini. Walaupun kita mungkin kalau kita ada di gereja, kita begitu antusias memuji Tuhan. Walaupun kita setiap hari membaca firman Tuhan dengan rutinitas kita, berdoa luar biasa. Mungkin bahkan doa dan puasa, kita ikuti semua acara kegiatan yang dilakukan di gereja. Kita ikuti dengan luar biasa. Tetapi diam-diam juga kita masih menyimpan atau masih terikat dengan dosa-dosa tertentu. Nah, ini yang mau dikatakan Rasul Paulus, hati-hati, bisa saja kita kelihatannya sudah sungguh-sungguh di dalam Tuhan, tetapi lewat buah-buah kehidupan kita akan dilihat oleh orang lain. Hidup kita akan dapat dinilai orang lain, apakah kita sudah sungguh-sungguh hidup di dalam kemerdekaan dalam mengikut Tuhan Bapak Ibu. Contoh Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan, saat ini tanpa sadar berapa banyak dari antara kita sedang dipengaruhi dan mengikuti keinginan-keinginan yang ditawarkan oleh arus dunia saat ini saudara yang kasih oleh Tuhan. Contoh Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan, orang-orang percaya saat ini juga banyak terikat dengan apa Bapak Ibu? Sekali lagi saya mau berkata begini, HP ini Bapak Ibu adalah baik untuk kita pergunakan, tetapi handphone yang di tangan saya ini Bapak Ibu seringkali juga mempengaruhi hidup kita. Seringkali juga tanpa sadar handphone ini sudah memakan waktu kita lebih banyak daripada waktu kita bersekutu dengan Tuhan. Kalau HP ketinggalan di rumah, kita pergi kemana-mana Bapak Ibu, contohnya kita berani dan kita harus pulang kembali demi mengambil HP ini Bapak Ibu. Tetapi coba Bapak Ibu, Alkitab kita tinggal di rumah waktu kita pergi ke gereja, kita bilang sudahlah biasa saja, nanti biarkan saya akan ada bisa baca Alkitab lewat yang sudah ditayangkan di gereja. Nah lihat Bapak Ibu, tanpa sadar juga handphone ini membuat jarak antara keluarga demi keluarga. Kadang-kadang contoh Bapak Ibu, saya sedang berbicara dengan anak-anak saya, tiba-tiba saya berkata apa, mereka jawab apa. Karena apa Bapak Ibu? Konsentrasinya full untuk HP-nya. HP ini tidak salah Bapak Ibu, tetapi kalau lewat handphone ini waktu kita banyak tersita, bahkan hubungan pribadi kita dengan orang lain menjadi terganggu. Ini yang saya katakan salah satu yang menjadi pengganggu dalam kehidupan kita. Ini yang menjadi kita akhirnya diperbudak oleh handphone yang kita miliki ini Bapak Ibu. Sekali lagi Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan, berapa banyak di antara kita kadang-kadang energi kita habiskan berjam-jam hanya untuk chatting-chattingan dengan orang lain. Tidak salah Bapak Ibu untuk membalas WhatsApp orang lain, tidak salah menjawab atau membalas apa yang sedang dipertanyakan orang lewat handphone kita. Tetapi lihat Bapak Ibu, jangan sampai ini menghabiskan waktu kita. Lihat yang berikut juga Bapak Ibu, berapa banyak orang sekarang ini hanya untuk memuaskan hidupnya terikat dengan narkoba, terikat dengan perjudian, terikat dengan film-film porno Bapak Ibu, bahkan pergaulan bebas dan lain-lain. Belum lagi terikat dengan dosa-dosa masa lalu Bapak Ibu, sehingga dosa demi dosa bertimbun-timbun dan bertambah-tambah tanpa sadar. Dan akibatnya apa Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan? Banyak orang tanpa sadar karena akibat dosa masa lalunya belum juga dibereskan. Orang itu menjadi hancur hidupnya. Orang itu menjadi tidak tahu arah hidupnya yang sesungguhnya. Jadi lihat Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan, mungkin juga masa lalu kita yang begitu pahit akhirnya yang belum kita selesaikan.
membuat kita semakin terluka, membuat kita akhirnya menyimpan kepahitan. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan? Lihat Galatia 5 ayat 13 berkata begini. Firman Tuhan berkata dalam Galatia 5 ayat 13 berkata begini. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu pergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Lihat Bapak Ibu, kalau saya dengan saudara sudah dimerdekakan oleh Tuhan, hati-hati jangan sampai kita pergunakan kemerdekaan yang sudah Tuhan berikan itu kepada saya dan saudara untuk kembali hidup di dalam dosa. Paulus mau ingatkan kita malam hari ini, Paulus mau ingatkan setiap para pendengar yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini malam hari ini, saat ini juga, supaya kita jangan lagi kompromi dengan dosa dan segala keinginan yang ditawarkan oleh dunia ini Bapak Ibu. Karena apa Bapak Ibu? Itu akan membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Ingat saudara yang kasih oleh Tuhan, selama kita, perhatikan, selama kita masih kompromi dengan dosa, maka kita belum benar-benar merdeka. Saudara, Tuhan mau ingatkan kita saat ini, supaya kita jangan mempergunakan kebebasan kita itu untuk kompromi dengan dosa. Betul, pengampunan Tuhan itu luar biasa. Betul, anugerah Tuhan itu gratis untuk kita miliki. Tetapi jangan pernah permainkan anugerah Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Ingat saudara, jangan sampai kita sia-siakan anugerah dan keselamatan yang telah Tuhan berikan bagi saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan. Katakan amin. Lihat kembali Roma 6 ayat 6 dikatakan begini. Roma 6 ayat 6. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan, perhatikan Bapak Ibu, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Ini peringatan Rasul Paulus kepada orang-orang di Roma, dikatakan, karena kita tahu, saya dengan Bapak Ibu tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan. Ketika saya dengan Bapak Ibu terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, di saat itu manusia lama kita, dosa-dosa yang selama ini kita perbuat sudah dikuburkan, sudah turut disalibkan oleh kematian Yesus Kristus. Dikatakan apa? Supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan lagi kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, betul dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan seperti saya katakan di awal tadi. Tapi jangan kita juga mempermainkan anugerah yang Tuhan berikan bagi saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan. Katakan amin. Tuhan mau Bapak Ibu kita hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan, sehingga anugerah keselamatan itu bisa berdampak dalam kehidupan kita. Anugerah keselamatan yang kita terima itu bisa dinikmati oleh orang-orang di sekitar kita. Tuhan mau saat ini setiap kita Bapak Ibu, setiap kita yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, jangan lagi bermain-main dengan dosa. Katakan amin. Jangan bermain-main dengan anugerah keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan. Jangan salibkan Yesus yang kedua kalinya. Ingat saudara, karya pengorbanan Yesus Kristus sungguh-sungguh sempurna bagi saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan. Katakan amin. Karena apa Bapak Ibu? Karena Yesus Kristus sudah mati bagi saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan ketika saya dengan saudara masih berdosa. Dosa kita sudah dibayar lunas oleh Yesus Kristus melalui kematiannya di atas kayu salib. Yesus Kristus berkata, sudah selesai. Artinya apa Bapak Ibu? Semua dosa-dosa dan kejahatan kita di masa lalu kita sudah diselesaikan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Katakan amin Bapak Ibu. Itu sebabnya Bapak Ibu saat ini, jika kita sudah percaya dan mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, jika ada di antara kita mungkin masih bermain-main dengan dosa, masih suka memberikan hidupnya diperhamba oleh dosa, mari saat ini datang kepada Tuhan Bapak Ibu, berikan hidupmu dipulihkan oleh Tuhan. Dan apa Bapak Ibu dampaknya kalau kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan? Apa dampaknya jika saya dengan Bapak Ibu sudah dimerdekakan oleh Tuhan? Yang pertama saya mencatat, dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan. Ketika saya dimerdekakan oleh Tuhan, maka yang pertama dampaknya Bapak Ibu, dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan. 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata begini, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Katakan amin. Jika kita, dosa kita,
apa yang kita perbuat selama ini kita akui di hadapan Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang adil. Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Dia akan mengampuni setiap dosa-dosa saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan. Sebesar apapun dosa kita, jika kita sadar dan saat ini juga kita minta ampun kepada Tuhan, tangan Tuhan terbuka untuk mengampuni setiap dosa-dosa kita. Dampak yang pertama kalau kita sudah dimerdekakan Bapak Ibu, ingat yang pertama, dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan. Katakan amin. Yang kedua Bapak Ibu, apa dampaknya jika kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan? Sadar dan tidak mau lagi diperhamba oleh dosa. Ketika saya dengan Bapak Ibu sudah sungguh-sungguh dimerdekakan, seharusnya saya dengan Bapak Ibu harus sadar dan jangan mau lagi diperhamba oleh dosa. Roma 6 ayat 18 berkata begini, kamu, saya dengan Bapak Ibu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Katakan amin Bapak Ibu. Artinya apa Bapak Ibu? Kalau saya sudah dimerdekakan dari dosa-dosa saya, Bapak Ibu juga, kita semua juga yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, sudah dimerdekakan dosa-dosa kita oleh pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Dan kita harus menjadi hamba kebenaran. Di mana kita berada, seharusnya disitulah kebenaran kita nyatakan. Amin Bapak Ibu. Di mana kita berada, kita harus menjadi saluran berkat. Kita harus menjadi berkat bagi orang lain. Dan di mana ada kita hadir, di mana kehadiran kita membuat orang lain melihat bahwa lewat hidup kita ada Kristus yang terpancar lewat kehidupan kita. Ada Kristus yang terpancar lewat pembicaraan kita atau lewat omongan kita. Dan sehingga lewat pembicaraan kita, lewat omongan kita, orang lain diberkati oleh Tuhan. Hidup kita tidak lagi menjadi batu sandungan. Jadi yang pertama Bapak Ibu, apa dampaknya kalau kita sudah dimerdekakan? Yang pertama, dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan. Yang kedua, sadar dan tidak mau lagi diperhamba oleh dosa. Jika ada yang coba-coba untuk mengajak kita untuk berbuat dosa, kita dengan segera menolak. Katakan tidak. Tidak kepada dosa, tetapi iya kepada kebenaran firman Tuhan. Katakan amin. Yang ketiga Bapak Ibu, apa dampaknya kalau kita sudah dimerdekakan? Yang pertama tadi, dosa kita sudah diampuni. Yang kedua, sadar dan tidak mau lagi diperhamba oleh dosa. Yang ketiga Bapak Ibu, hidup kita akan dipulihkan dan diberkati oleh Tuhan. Katakan amin. Ketika kita sudah diampuni dosa kita, ketika kita sudah dimerdekakan, maka apa yang terjadi Bapak Ibu? Hidup kita akan dipulihkan oleh Tuhan. Keluarga kita akan dipulihkan oleh Tuhan. Bisnis Bapak Ibu akan dipulihkan oleh Tuhan. Usaha Bapak Ibu akan dipulihkan oleh Tuhan. Bahkan rumah tangga kita juga akan dipulihkan oleh Tuhan. Bahkan yang lebih luar biasa lagi, berkat Tuhan akan mengalir atas setiap kehidupan kita masing-masing. Katakan amin Bapak Ibu. Bukankah Yesaya 59 ayat 1 berkata begini? Sesungguhnya, Yesaya 59 ayat 1, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Ini adalah penghalang. Dosa yang menghalangi semua berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Dosa yang akan menghalangi pemulihan terjadi dalam kehidupan kita. Dosa yang menghalangi terjadinya pemulihan atas setiap rumah tangga Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Tetapi jika kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan dan kita sudah dimerdekakan, dan saya yakin dan percaya Saudara yang kasih oleh Tuhan, pemulihan akan terjadi atas setiap kehidupan kita. Katakan amin. Ingat Bapak Ibu, hidup kita sudah diperdamaikan oleh Yesus dengan Bapa di surga. Tidak ada lagi pemisah antara saya dengan Bapa di surga, antara kita semua dengan Tuhan. Tidak ada lagi jurang pemisah Bapak Ibu. Lewat kematian Yesus di kayu salib, tidak ada lagi jurang pemisah antara saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan dengan Bapa di surga. Itu sebabnya Bapak Ibu, mari saat ini jika kita, setiap pribadi kita masih ada menyimpan atau mungkin selama ini tanpa sadar kita melakukan dosa-dosa tertentu yang menjadi favorit kita, mari saat ini kita, setiap pribadi kita datang kepada Tuhan. Dan jika masih ada yang mengikat kita selama ini, dosa-dosa masa lalu kita Bapak Ibu, mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita akui semua kelemahan kita. Mari kita akui semua dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Dan saya yakin dan percaya, setiap kita, jika kita dengan rendah hati datang dan mengakui segala dosa-dosa kita di hadapan Tuhan malam hari ini dan saat ini Bapak Ibu, saya yakin dan percaya hidup kita pasti dipulihkan oleh Tuhan. Hidup kita pasti dimerdekakan oleh Tuhan.
Bukankah Yesaya 1 ayat 18 dan 19 berkata begini Bapak Ibu. Yesaya 1 ayat 18 dan 19 dikatakan, marilah baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Oh haleluya saudara. Kalau kita mau dengan kerendahan hati kita mengakui segala dosa dan kelemahan kita di hadapan Tuhan, Tuhan akan pulihkan setiap pribadi kita masing-masing. Katakan amin. Ayat 19 yang dikatakan, jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Artinya apa Bapak Ibu? Jika kita sudah dipulihkan oleh Tuhan, maka dimanapun Tuhan tempatkan kita, di situ akan terjadi berkat Tuhan yang luar biasa. Dimanapun Bapak Ibu membuka bisnis atau usaha, di situ akan terjadi mujizat Tuhan yang luar biasa. Bisnis dan usaha Bapak Ibu akan diberkati oleh Tuhan. Dikatakan ayat 19-nya, jika kamu menurut dan mau mendengar. Artinya apa Bapak Ibu? Setiap kali kita mendengarkan teguran Tuhan atas segala kesalahan kita, segala dosa-dosa kita, dan saat kita mau mendengarkan Tuhan dan mau kita bertobat kepada Tuhan dan mengakui semuanya di hadapan Tuhan, maka Alkitab katakan, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Artinya di mana kita berada, tempat tinggal kita diberkati oleh Tuhan. Saudara, Tuhan mau memulihkan hidup kita masing-masing saat ini. Siapapun Bapak Ibu yang mendengarkan pemberitaan firman Tuhan ini, Tuhan mau memulihkan bisnismu, Tuhan mau memulihkan usahamu, Tuhan mau memulihkan pekerjaanmu, Tuhan juga mau memulihkan rumah tanggamu yang saat ini mungkin kurang harmonis Bapak Ibu, dan Tuhan juga mau memulihkan setiap kesehatanmu. Jika engkau merasa engkau masih sakit, mungkin ada kesehatanmu terganggu, Tuhan mau memulihkanmu. Karena Alkitab katakan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus, saya dan saudara ketika kita sakit sudah disembuhkan, asalkan kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Katakan amin. Karena di dalam Yesus semuanya sudah tersedia Bapak Ibu. Yang Tuhan mau, asalkan kita mau bertobat dan tidak kompromi lagi dengan dosa-dosa yang kita lakukan. Kita semua dengan kerendahan hati kita datang kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu, siapapun Bapak Ibu saat ini, mungkin Bapak Ibu diam-diam merasa, oh saya orang yang berdosa itu. Mari Bapak Ibu, enggak usah akui di depan orang, tetapi akui apa yang kau perbuat di hadapan Tuhan. Mari bawa hatimu kepada Tuhan. Tangan Tuhan terbuka untuk menyambut setiap pribadi kita masing-masing Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Tuhan mau setiap kita hari ini dipulihkan oleh Tuhan. Dan saya kadang percaya malam ini tidak kebetulan Bapak Ibu mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Saya rindu Bapak Ibu setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan ini, hidupmu dipulihkan oleh Tuhan. Hidupmu hari ini dimerdekakan oleh Tuhan. Katakan amin. Dan biar kiranya kebenaran firman Tuhan ini membuat kita semakin mengerti apa artinya kebebasan dan kemerdekaan kita di dalam Tuhan. Jangan jadikan kemerdekaanmu itu untuk kau berbuat dosa lagi, tetapi jadikan kemerdekaanmu yang sudah Tuhan berikan itu untuk memuliakan nama Tuhan. Dan saya kadang percaya malam ini juga ketika engkau berserah kepada Tuhan, ketika membuka hatimu kepada Tuhan, Tuhan pasti memulihkanmu. Katakan amin. Mari Bapak Ibu, mari datang kita kepada Tuhan, dan saya kadang percaya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan kita. Pendengaran Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar setiap permohonan doa kita. Tetapi yang Tuhan mau, buka hatimu di hadapan Tuhan dengan segala kerendahan hati kita. Dan saya kadang percaya, setiap kita malam hari ini pasti dipulihkan oleh Tuhan. Usahamu, bisnismu, kesehatanmu pasti dipulihkan oleh Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa surga, terima kasih buat anugerah-Mu yang dahsyat dan luar biasa bagi kami. Bapa, ampuni kami Tuhan Yesus. Kalau kami sudah dimerdekakan oleh Tuhan, sudah dibebaskan oleh Tuhan lewat pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Dan tanpa sadar seringkali juga kami masuk lagi, diperhamba lagi oleh dosa-dosa kami Bapa. Saat ini Tuhan Yesus, hamba berdoa untuk setiap pendengar yang menyaksikan kebenaran firman Tuhan ini. Apapun persoalan hidup mereka, apapun yang menjadi kelemahan mereka, saat ini hamba doa dalam nama Yesus Kristus, Engkau angkat semua kelemahan mereka. Berikan kami hati yang sungguh-sungguh mau bertobat, sehingga hidup kami dipulihkan oleh Tuhan, sehingga rumah tangga kami dipulihkan oleh Tuhan, pekerjaan kami, usaha kami, bisnis kami dipulihkan oleh Tuhan. Bahkan yang sakit juga saat ini Tuhan, aku berdoa dalam nama Yesus Kristus, dan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang sakit, Engkau sudah disembuhkan asalkan kau percaya sungguh bahwa bilur-bilur Tuhan Yesus sudah menyembuhkanmu. Bapa, dalam masa-masa new normal saat ini Bapa,
biar tetap anugerah-Mu turun atas setiap umat-Mu yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan saya yakin dan percaya ketika kami membuka hati kami kepada Tuhan, maka hidup kami pasti dipulihkan dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati setiap umat-Mu yang sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami doa dan mengucap syukur. Semua kita yang diberkati Tuhan bersama-sama berkata amin. Puji Tuhan Bapak Ibu. Biar anugerah Tuhan tetap ada dalam hidup kita. Andalkan Tuhan dalam setiap kehidupanmu selama bulan Juli ini. Pastikan hidup kita sungguh-sungguh ada dalam anugerah Tuhan. Dan tetap lakukan kebenaran firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita angkat kedua tangan kita. Kita terima berkat dari Tuhan kita. Anugerah dan kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan penghiburan dari Roh Kudus, kiranya Allah Tritunggal itu memberkati setiap jemaat-Mu yang sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini mulai malam hari ini, mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Haleluya, haleluya. Semua kita yang berkati Tuhan bersama-sama berkata amin. Puji Tuhan Bapak Ibu. Saya ingatkan setiap kita hari Minggu kita ada ibadah 2 kali. Pertama ibadah HK, dan juga yang kedua nanti ada ibadah bahasa Indonesia. Minggu pertama seperti biasa Bapak Ibu semua akan diadakan perjamuan kudus, dan kita akan dilayani perjamuan kudus oleh Bapak Gembala kita. Puji Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.